Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uci Tri Rahmadani dalam mata kuliah Mikromanajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang akreditasi sekolah atau madrasah. Materi yang pertama yaitu pengertian akreditasi sekolah atau madrasah. Berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2012, pasal 1 ayat 2, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Selanjutnya ada fungsi akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah atau madrasah yang komprehensif dapat memetakan secara utuh profil sekolah atau madrasah. Memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu dengan informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Poin selanjutnya yaitu ada tujuan akreditasi sekolah atau madrasah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 087/U/2002, akreditasi sekolah mempunyai tujuan yaitu yang pertama memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu. Yang kedua, menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Tujuan akreditasi tersebut berarti bahwa akreditasi tersebut memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasinya. Yang kedua, memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional. Yang ketiga, memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapat pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Selanjutnya, manfaat akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama, acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, akreditasi bermanfaat sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi misi tujuan sasaran strategi dan program sekolah atau madrasah. Yang ketiga, motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Yang keempat, hasil akreditasi berguna sebagai bahan BAN/S/M untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Yang kelima, acuan bagi lembaga terkait dalam pertimbangan kewenangan sekolah madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Selanjutnya, syarat akreditasi sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah yang mengusulkan untuk diakreditasi harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir, telah menamatkan peserta didik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.